Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Saudara, saya ajak untuk RHI Renungan hari ini tetap bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Dan saat ini saya hendak mengajak kita untuk membahas satu tema, yaitu berserah di tengah masalah. Berserah di tengah masalah. Mengapa tema ini saya angkat? Begini saudara. Pertama, berserah itu bukan menyerah. Berserah itu ada upaya tapi tidak lagi mengandalkan kemampuan diri. Jadi berserah bukan menyerah. Di tengah masalah, karena orang akan selalu punya banyak persoalan. Orang akan punya masalah macam-macam. Masalah bisa dari dalam, masalah bisa dari luar. Dan hari ini saya mengajak kita akan belajar tentang berserah di tengah masalah. Mari kita cermati firman Tuhan berikut ini. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ulangi, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan penuh kuasa dan Dia menolong kita dan Dia memberkati orang-orang yang sedang penuh pergumulan, kesulitan dan masalah. Ayat kedua, mari kita tetap perhatikan di Mazmur. Kali ini Mazmur 37 ayat 40 dikatakan apa? Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Sebab mereka berlindung padanya. Saudara, dua ayat ini menunjuk pada realitas bahwa satu, manusia pasti punya masalah. Manusia pasti punya kesulitan, pergumulan, bahkan mungkin tantangan yang sangat berat. Tapi manusia yang punya masalah itu, kalau dia punya iman, ini yang kedua, dia punya harapan kepada Tuhan. Saya punya pergumulan, saudara juga, mungkin soal sakit penyakit, mungkin soal keuangan, mungkin soal relasi, mungkin persoalan-persoalan yang pribadi. Tapi hari ini sebagai hambanya saya mengatakan, menegaskan bahwa setiap orang memang punya masalah. Dan orang yang beriman di dalam Tuhan, maka ada harapan dia untuk ditolong oleh Tuhan melalui siapapun. Sehingga dia akan bebas dari masalahnya, diperbarui, dan dia akan kembali memiliki masa depan. Saudara, saya teringat akan salah seorang tokoh Alkitab, yaitu namanya Yakub. Dia ambisius, bahkan dengan saudara sendiri dia tidak rukun, ya Esau. Dan ketika saudara kembarnya ini datang dari padang, dari berburu, dan masak apa itu? Kayaknya enak banget, merah-merah itu ya. Beli dong, lapar nih. Saudara tahu apa yang dilakukan? Yakub kemudian, nggak boleh. Ayo tukar dulu hak kesulunganmu, aku yang jadi sulung. Kita kan kembar, aku yang jadi sulung. Jarak kita lahir kan cuma beberapa menit saja. Maksudmu? Ya, aku yang jadi sulung, kamu yang jadi adikku. Lalu hak kesulungan ada padaku. Lalu, ya semangkok kacang merah ini dan roti ubur rampe lainnya, tak kasih padamu. Begitu ya? Ya, mau enggak? Oke, enggak masalah. Yang penting aku bisa segar lagi dan sehat. Saudara, itu kisah di kitab Kejadian, bukan? Dan kemudian Esau melepaskan hak kesulungannya dan Yakub minta dia bersumpah. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Oh, mereka makin tidak rukun. Gara-gara makanan, gara hak sulung, dan memang relasinya gak bagus. Mereka stylenya beda. Beda tidak masalah, tapi kemudian mereka bermusuhan dan Yakub lari dari Berseba menuju Haran. Karena apa? Karena Yakub takut dengan kakaknya. Dan yang paling celaka, karena dia telah menipu kakaknya itu,
karena dia sudah memaksa kakaknya melepaskan hak kesulungan dengan kelicikannya, dia harus lari, pergi, meninggalkan rumahnya. Dan saudara tahu, Yakub tidak pernah ketemu lagi dengan ibunya, juga ayahnya yang dia sangat kasihi. Dan dia terusir. Ketika di padang menuju dengan Haran ke pamannya, dia ditolong Tuhan. Dan Yakub kemudian mengatakan, ini tempat luar biasa. Ada di sini Tuhan dan Tuhan menolongku. Lalu dia bikin prasasti, ya, dan dia berkata, di tempat ini diganti namanya menjadi Betel. Bukankah Tuhan yang menolong? Jadi orang yang punya masalah dari dirinya sendiri, kesalahan kekilapannya sendiri, bisa ditolong Tuhan loh. Kalau dia bertobat dan Tuhan itu menguatkan. Masalah dari orang lain bisa juga, tapi Tuhan juga tetap menguatkan. Ayat kita menegaskan, Tuhan dekat pada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi, sedang bermasalah, berserahlah kepada Tuhan. Memang ada usaha, tapi jangan andalkan itu. Tetap memohon penyertaan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan menolong mereka, meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Maka, mari berlindung pada Tuhan. Jangan pada kemampuan, jangan pada kepandaian, kekayaan, atau ya relasi karena kita punya orang penting. Jangan. Punya masalah? Berserah pada Tuhan. Berserah bukan menyerah, tapi berupaya. Tapi Tuhan yang menolong. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah supaya di tengah persoalan, masalah, pergumulan, kesulitan, kami berlindung pada Tuhan. Kami menghadapi dan menyerahkan di dalam karya penyelamatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan berkatilah kami dengan segala pergumulan kami. Ada yang karena sakit penyakit, tak kunjung pulih. Ada juga karena persoalan ekonomi. Ada juga karena ketakutan masa depan, masalah relasi, dalam pekerjaan, dan seterusnya. Tuhan tolonglah kami. Kami mohon kabulkan doa kami, supaya kami berserah, tapi tidak menyerah. Dan Tuhan penolong kami.